Bismillahirrahmanirrahim. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025. Bab 2. Gambaran umum kondisi daerah. 2.1. Kondisi umum kondisi daerah. 2.1.2. Aspek kesejahteraan masyarakat. 2.1.2.2. Fokus kesejahteraan sosial. 3. Indeks pembangunan gender. IPG. Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Gender IPG Sumatera Utara telah mencapai angka 91,31%. Pembangunan gender di Sumatera Utara kembali meningkat hingga 2019, namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan. Meskipun demikian, pada tahun 2020 hingga 2023, IPG kembali meningkat. Peningkatan IPG di 2023 ini disebabkan oleh pertumbuhan IPM perempuan yang sedikit lebih besar dibanding IPM laki-laki pada periode 2021 sampai 2023. Dibandingkan 2021, IPM perempuan pada tahun 2023 meningkat 0,82 poin, sedikit lebih besar dibanding IPM laki-laki pada tahun 2023 yang meningkat 0,62 poin. Namun capaian IPG Provinsi Sumatera Utara masih berada di bawah nasional, sebagaimana terlihat pada grafik berikut. Grafik 2.13. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender IPG Sumatera Utara dan Nasional 2019 sampai 2023. Jika dilihat dari capaian kabupaten kota, maka masih terdapat 11 kabupaten kota yang capaian Indeks Pembangunan Gender IPG di bawah Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana terlihat pada grafik berikut. Grafik 29.
Indeks Pembangunan Gender IPG Kabupaten Kota 2023. Keempat, Indeks Pemberdayaan Gender IDG. Indeks Pemberdayaan Gender IDG di Sumatera Utara mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 69,18. Pada tahun 2022, IDG mencapai 69,33%, meningkat dari sebelumnya 67,79% tahun 2021. Penurunan IDG di Sumatera Utara mengindikasikan bahwa peran perempuan belum maksimal dalam kebijakan arah pembangunan, baik di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan, dan capaian IDG Sumatera Utara masih berada di bawah capaian nasional, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini. Grafik 216, perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender IDG Sumatera Utara dan Nasional 2019 sampai 2023.
Jika dilihat dari perkembangan indeks pemberdayaan gender IDG kabupaten kota, sebanyak 12 kabupaten kota telah mencapai IDG di atas capaian Provinsi Sumatera Utara. Capaian IDG tertinggi ada di Kabupaten Karo dan terendah ada di Kabupaten Labuan Batu Utara, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini. Grafik 216, perkembangan indeks pemberdayaan gender IDG Kabupaten Kota 2023. Lima, Indeks Ketimpangan Gender IKG. Ketimpangan gender di Sumatera Utara selama 4 tahun terakhir secara konsisten menurun sejak tahun 2020 hingga 2023. IKG Sumatera Utara berkurang 0,04 poin, rata-rata turun 0,008 poin per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender semakin menyempit atau kesetaraan yang semakin membaik. Selama kurun waktu 2020 sampai 2023 terjadi perbaikan capaian IKG di tingkat kabupaten kota. Sebagian besar kabupaten kota mengalami penurunan ketimpangan gender setiap tahunnya. Pada tahun 2023, ketimpangan gender paling rendah dicapai oleh Kota Binjai 0,142, diikuti
oleh Kabupaten Pak Barat 0,152, Kabupaten Langkat 0,231, Kota Medan 0,232, dan Kabupaten Samosir 0,244. Dari 33 kabupaten kota, ada sebanyak 27 kabupaten kota yang mengalami penurunan ketimpangan gender dibandingkan 2022. Dari 27 kabupaten kota yang mengalami penurunan ketimpangan gender, sebanyak 16 kabupaten kota yang memiliki IKG di bawah IKG Sumatera Utara. Kabupaten Langkat mengalami penurunan ketimpangan gender paling tinggi sebesar 0,193 poin. Penurunan ketimpangan gender di Kabupaten Langkat terjadi pada setiap dimensi. Penurunan terbesar terutama didorong oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pasar tenaga kerja. Pada dimensi kesehatan reproduksi, penurunan terutama didorong oleh proporsi perempuan pernah kawin usia 15 sampai 49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan MTF yang turun sebesar 0,070 poin, dan proporsi perempuan pernah kawin usia 15 sampai 49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun MHPK 20 yang turun sebesar 0,006 poin. 6. Indeks pembangunan kualitas keluarga. Konteks pembangunan dan peningkatan kualitas SDM tidak bisa terlepas dari pentingnya peran keluarga. Keluarga sebagai institusi sosial memiliki peran sentral dalam pembangunan manusia, pembinaan generasi baru, serta pemenuhan kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan. Pembangunan SDM yang berkualitas dan unggul harus dimulai dari penyiapan keluarga berkualitas, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu berperan penting dalam perekonomian, politik, dan peningkatan kesejahteraan bangsa. Nilai bangga berkisar antara 0 sampai 100 dengan kategori nilai lebih besar dari 70, baik tangguh. 40 sampai 70 cukup baik berkembang, dan kurang dari 40 kurang baik rentan. Jika dilihat dari grafik di bawah ini, capaian indeks pembangunan keluarga Sumatera Utara terus mengalami peningkatan. Namun capaiannya masih dalam kategori cukup baik berkembang. Begitu juga dengan nasional belum mencapai 70%, dan capaian Sumatera Utara masih berada di bawah nasional sebagaimana terlihat pada grafik berikut. Grafik 239 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Sumatera Utara dan Nasional 2020 sampai 2023. Capaian yang terus meningkat tidak terlepas dari upaya pemerintah, diantaranya menyiapkan kehidupan keluarga melalui bimbingan perkawinan dan pendampingan calon pengantin, serta penyediaan konseling keluarga, memberikan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan, memberikan pengasuhan tentang tumbuh kembang anak, dan memperkuat data keluarga sebagai dasar intervensi pembangunan keluarga. Tujuh, usia harapan hidup. Umur harapan hidup saat lahir UHH yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH Sumatera Utara meningkat sebesar
0,67 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,31% per tahun. Pada tahun 2020, UHH Sumatera Utara sebesar 73,00 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 73,67 tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,28 tahun atau 0,38% dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020 sampai 2022 0,27% per tahun. Jika dilihat dari perkembangan kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara, terdapat 15 kabupaten kota yang capaiannya berada di bawah Provinsi Sumatera Utara, di mana capaian terendah ada di Kabupaten Padang Lawas sebesar 71,52 tahun dan tertinggi ada di Kabupaten Medan. Krapit 219 Usia Harapan Hidup Kabupaten Kota 2023. Delapan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah HLS penduduk usia 7 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah RLS penduduk usia 25 tahun ke atas terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS Sumatera Utara rata-rata meningkat 0,63% per tahun, sementara RLS meningkat 0,97% per tahun. HLS tahun 2023 meningkat 0,17 tahun atau 1,28% dibandingkan tahun 2022.
meningkat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020 sampai 2022 0,30%. Jika dibandingkan dengan nasional, maka capaian Sumatera Utara sejak 4 tahun terakhir berada di atas capaian nasional. Tabel 226, harapan lama sekolah HLS dan rata-rata lama sekolah RLS Sumatera Utara dan nasional 2019-2023. Tahun harapan lama sekolah HLS, rata-rata lama sekolah RLS nasional Sumatera Utara, nasional Sumatera Utara. Sembilan, ketenagakerjaan. Jaminan sosial ketenagakerjaan jam sostek adalah program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun. Jam sostek pun juga berupaya menjamin jika terjadi risiko kehilangan pekerjaan yang dikarenakan pemutusan hubungan kerja. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Program jaminan sosial ketenagakerjaan ini tak terpisahkan dalam memberikan perlindungan terhadap risiko yang dimunculkan dihadapi para pekerja, baik pekerja formal ataupun informal. Pada Februari 2024, TPT laki-laki sebesar 5,52%, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,48%. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,6% poin, sedangkan TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 1,85% poin apabila dibandingkan dengan tahun 2023. Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Penduduk usia kerja pada Februari 2024 sebanyak 11,379 juta orang, naik sebanyak 90.000 orang jika dibandingkan tahun 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 7,874 juta orang. Sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 3,279 juta orang. Komposisi angkatan kerja pada Februari 2024 terdiri dari 8 juta orang penduduk yang bekerja dan 408.000 orang pengangguran. Apabila dibandingkan tahun 2023, jumlah angkatan kerja menurun. Sebanyak 20.000 orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 146.000 orang, sementara pengangguran turun sebanyak 64.000 orang. Tabel 22, penduduk usia kerja dan angkatan kerja 2019-2023. Kondisi Agustus 2019, Agustus 2020,
Agustus 2021, Agustus 2022, Agustus 2023. Penduduk usia kerja, laki-laki, perempuan. Angkatan kerja. Pekerja pengangguran, bukan angkatan kerja. TPT laki-laki perempuan, TPAK laki-laki perempuan. Jika dilihat dari perkembangan kabupaten kota, tingkat pengangguran terbuka tertinggi ada di Kota Pematang Siantar sebesar 9,36%, kemudian Kota Medan dan Kota Tebing Tinggi masing-masing sebesar 8,89 dan 8,79%, sementara tingkat pengangguran terbuka terendah ada di Kabupaten Pak Barat sebesar 0,26 dan Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 0,42%. Capaian tingkat pengangguran terbuka kabupaten kota dapat dilihat di bawah ini. Grafik 2.10 tingkat pengangguran terbuka kabupaten kota provinsi Sumatera Utara tahun 2023.
2123 Fokus seni budaya dan olahraga. Perkembangan seni budaya dan olahraga di Provinsi Sumatera Utara ditandai dengan capaian indikator sebagai berikut. Tabel 223 Perkembangan seni rupa, perkembangan seni budaya dan olahraga 2019-2023, nomor indikator 2019-2020, 2021-2022, 2023. 1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya. 2. Pemda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. 3. Persentase pembinaan cabang olahraga berprestasi. 4. Persentase pembinaan atlet muda, atlet pelajar. Sumber: Disputpar dan Dispora Provinsi Sumatera Utara 2023. Kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara langsung berdampak terhadap program dan kegiatan terkait dengan kebudayaan. Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang menghimpun masyarakat banyak dibatalkan, sehingga jumlah penyelenggaraannya pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis. Selanjutnya, indikator olahraga telah memenuhi target, yakni persentase pembinaan cabang olahraga berprestasi dengan capaian tahun 2019 sebesar 88 dari target 88, tahun 2020 sebesar 16,83 dari target sebesar 90, tahun 2021 sebesar 92 dari target 92, dan pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 96,87%. 213 Aspek pelayanan umum. 2131 Urusan wajib pelayanan dasar. 1. Pendidikan. Salah satu pengukuran kualitas pendidikan di Sumatera Utara adalah melalui indeks pendidikan, di mana indeks pendidikan sering digunakan sebagai alat untuk memantau kemajuan dan perbandingan antar negara atau wilayah dalam mencapai tujuan pendidikan, serta untuk merancang kebijakan dan intervensi yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Indeks pendidikan seringkali mencakup berbagai faktor seperti: 1. Aksesibilitas. Persentase anak-anak usia sekolah yang terdaftar di institusi pendidikan, tingkat partisipasi siswa dari kelompok-kelompok rentan, dan jarak fisik antara sekolah dengan rumah siswa. 2. Kualitas pengajaran. Ini mencakup kualifikasi guru, rasio siswa guru, dukungan pembelajaran, dan pembaruan kurikulum. 3. Hasil akademik. Nilai tes standar, tingkat kelulusan, dan pencapaian siswa lainnya dalam hal pengetahuan dan keterampilan akademik. 4. Kesetaraan.
Ini mencakup kesetaraan gender dalam akses dan partisipasi pendidikan, serta kesetaraan dalam hasil pendidikan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. 5. Efisiensi sistem pendidikan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti anggaran pendidikan, kapasitas fisik, dan waktu pengajaran. 6. Inklusivitas. Sejauh mana sistem pendidikan mengakomodasi siswa dengan kebutuhan khusus, termasuk siswa dengan disabilitas. Terdapat peningkatan indeks pendidikan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019 sampai tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 0,52 poin. Tahun 2020 sampai tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 0,21 poin. Tahun 2021 sampai tahun 2022 meningkat sebesar 0,55 poin dan 2022 sampai 2023 meningkat sebesar 0,84 poin. Kenaikan indeks pendidikan periode 2020 sampai 2021 lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan pada periode 2019 sampai 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang terjadi sehingga aktivitas sangat terganggu. Namun di tahun 2022 sampai tahun 2023 meningkat di posisi tertinggi selama 5 tahun terakhir. Kondisi indeks pendidikan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada grafik berikut. Grafik 2.11, Indeks Pendidikan Sumatera Utara tahun 2019 sampai tahun 2023. Selain indeks pendidikan tersebut, di atas beberapa indikator lain yang menjadi tolok ukur kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan menjadi salah satu acuan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kinerja pemerintahan adalah sebagai berikut. Tabel 224, Indikator Kinerja Pendidikan tahun 2019 sampai tahun 2023. Indikator 2019, 2020, 2021, 2023, 2022, 2023.
APK SM sederajat, APM SM sederajat, persentase guru SMA LB berkualifikasi akademik S1 D4, persentase guru SMA SLB bersertifikasi, persentase guru SMK berkualifikasi akademik S1 D4, persentase guru SMK bersertifikasi sumber dinas pendidikan tahun 2023. Jika dilihat dari tabel di atas, maka hampir semua capaian indikator pendidikan Sumatera Utara capaiannya berada di bawah target yang telah ditetapkan dalam dokumen perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023. Terdapat satu indikator yaitu APK SM sederajat yang melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 106,07%. Selain itu, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal, ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian, maka pemerintah daerah melalui perangkat daerah harus menerapkan SPM secara efektif. SPM bidang pendidikan yang merupakan urusan wajib pemerintah provinsi meliputi pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Target pencapaian standar pelayanan minimal adalah A. Persentase jumlah anak 16-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah dibagi dengan jumlah anak usia 16-18 tahun. B. Persentase jumlah anak 4-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus dibagi dengan jumlah anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas. Capaian indikator pendidikan yang meliputi pemenuhan SPM pendidikan antara lain sebagai berikut.
Tabel 225, capaian SPM Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sampai 2023. Nomor jenis pelayanan dasar, indikator, realisasi status 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Keterangan 1. Pendidikan menengah. Jumlah warga negara usia 16 sampai 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah mencapai target. Dua, pendidikan khusus. Jumlah warga negara usia 4 sampai 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus belum mencapai target. Sumber hasil evaluasi TW 4. Dua, kesehatan. A. Dinas Kesehatan. Kondisi kesehatan di Provinsi Sumatera Utara diprioritaskan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu indikator pendukung adalah Indeks Kesehatan. Indeks Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menunjukkan kecenderungan perbaikan walau agak sedikit melambat sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 226, Indeks Kesehatan tahun 2023. Indikator realisasi 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, Indeks Kesehatan. Selain itu, derajat kesehatan juga dilihat dari capaian indikator utama pembangunan kesehatan sebagai berikut. Tabel 227, indikator kinerja utama Dinas Kesehatan tahun 2019 sampai 2023. Indikator 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
target capaian, target capaian, target capaian, target capaian, target capaian. Angka kematian bayi AKB per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu AKI per 100.000 kelahiran hidup. Angka kesakitan morbiditas, prevalensi stunting pendek dan sangat pendek pada anak di bawah 5 tahun. Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Terkait kondisi kesehatan di Sumatera Utara mengalami beberapa kemajuan dan tantangan selama periode 2019 sampai 2023. Berikut beberapa poin penting. Angka kematian bayi AKB di Sumatera Utara mengalami penurunan dari 9 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 7 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2023. Harapan hidup di Sumatera Utara mengalami peningkatan dari 68,8 tahun pada tahun 2019 menjadi 70,2 tahun pada tahun 2023. Status gizi, prevalensi stunting pada anak balita di Sumatera Utara mengalami penurunan dari 37,4% pada tahun 2019 menjadi 33,2% pada tahun 2023. Angka kematian ibu AKI di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 sampai 2023 cenderung berfluktuasi. Begitu juga halnya dengan jumlah kematian ibu. Penyebab utama kematian ibu di Provinsi Sumatera Utara antara lain ibu hamil dan melahirkan, banyak yang terpapar COVID-19. Ibu hamil ragu memeriksakan kehamilannya ke puskesmas karena takut tertular COVID-19 sehingga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil secara lengkap sesuai standar. Pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap angka kematian ibu menjadi 47,6 per 100.000 kelahiran hidup. Salah satu penyebab turunnya angka kematian ibu di Sumatera Utara adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan.
kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir. Namun, pada tahun 2023 terjadi lagi peningkatan angka kematian ibu di Provinsi Sumatera Utara. Penyebab tertinggi kematian ibu di Sumatera Utara tahun 2023 adalah hipertensi, pendarahan, komplikasi non-obstetri, infeksi kehamilan dengan komplikasi abortus, dan lain-lain, sebagaimana terlihat pada grafik berikut. Grafik 2.12. Tren jumlah kematian ibu dan AKI di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 Oktober 2023. Selain itu, jika dilihat dari kabupaten kota, jumlah kematian ibu tertinggi ada di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 25 jiwa, Kota Medan sebanyak 19 jiwa, Mandeling Natal dan Simalungun masing-masing 90 jiwa. Penyebab tingginya kematian ibu di daerah tersebut salah satunya minimnya pengetahuan dalam proses kehamilan, persalinan dan perencanaannya, serta diakibatkan oleh faktor gaya hidup. Jumlah kematian ibu kabupaten kota dapat dilihat sebagai berikut. Grafik 2.13. Jumlah kematian ibu per kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara bulan Oktober tahun 2023.
Selanjutnya, jika dilihat dari angka kematian bayi sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, terjadi penurunan baik jumlah maupun angka kematian per 1000 kelahiran hidup. Kematian bayi tertinggi disebabkan oleh asfiksia 178 jiwa, bayi berat lahir rendah BBLR sebanyak 159 jiwa, infeksi 31 jiwa, dan lain sebagainya. Tren jumlah kematian bayi dan AKB di Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat sebagai berikut. Grafik 214, tren jumlah kematian bayi dan AKB di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 Oktober 2023. Untuk kabupaten kota, kematian bayi tertinggi ada di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 94 jiwa, disusul Kota Medan sebanyak 67 jiwa, dan Mandeling Natal 53 jiwa. Kontributor penyebab tingginya AKI di kabupaten kota antara lain adalah akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang optimal. Kemampuan deteksi dini pada kehamilan dan sistem rujukan kegawat daruratan maternal neonatal masih belum optimal, sehingga perhatian terhadap akses layanan dan peningkatan kualitas SDM, tenaga medis, dan kesehatan bagi kabupaten kota yang capaiannya masih tinggi perlu menjadi perhatian.
2015, jumlah kematian bayi per kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara Oktober 2023. Status gizi berkontribusi terhadap kondisi sehat sakit karena dapat memengaruhi kekebalan tubuh, kerentanan terhadap penyakit, serta pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Gizi yang baik akan menurunkan kesakitan, kecacatan, dan kematian, sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu masalah gizi yang dijumpai di Provinsi Sumatera Utara adalah stunting. Terjadi fluktuasi penurunan stunting pada kabupaten kota. Terdapat 9 kabupaten kota yang mengalami peningkatan prevalensi stunting pada tahun 2023 jika dibandingkan tahun 2022, diantaranya Kabupaten Labuhan Batu Utara dari 7,3 2022 meningkat 9,6 tahun 2023, Kabupaten Simalungun dari 17,4 2022 meningkat 17,7 tahun 2023. Kota Gunung Sitoli dari 17,7 tahun 2022 meningkat 18,9 tahun 2023. Kota Binjai dari 18,7 tahun 2022 meningkat 19,4 tahun 2023. Kabupaten Nias Utara dari 19,9 tahun 2022 meningkat 20,3 tahun 2023. Kabupaten Toba dari 24,8 tahun 2022 meningkat 28,0 2023. Nias Selatan dari 27,2 tahun 2022 meningkat 31,8 2023. Kabupaten Dairi dari 28,6 tahun 2022 meningkat 32,6 tahun 2023. Dan Kabupaten Deli Serdang dari 13,9 tahun 2022 meningkat 33,8 tahun 2023. Peningkatan yang paling signifikan terdapat di Kabupaten Deli Serdang sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Tabel 28, tren capaian stunting kabupaten kota 2022 dan 2023. Capaian prevalensi stunting kabupaten kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2022-2023, nomor kabupaten kota 2022-2023. Keterangan.
Pada tahun 2023, terdapat 10 kabupaten kota dengan prevalensi tertinggi, yaitu Kabupaten Deli Serdang, Dairi, Nias Selatan, Papua Barat, Nias Barat Toba, Tapanuli Utara, Karo, Tapanuli Tengah, dan Kota Padang Sidimpuan, sebagaimana grafik berikut. Prevalensi balita stunting menurut kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara, SKI tahun 2023. Grafik 216, prevalensi stunting kabupaten kota tahun 2023.
B. Rumah Sakit Jiwa RSJ Profesor Dr. M. Ildrem, Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara terlihat dari pelayanan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada Rumah Sakit Jiwa RSJ Profesor Dr. M. Ildrem, Provinsi Sumatera Utara melalui 2 indikator, yaitu pencapaian persentase BOR Bed Occupancy Rate Rumah Sakit Jiwa dan rata-rata LOS Length of Stay Rumah Sakit Jiwa. Capaian pelayanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 229 indikator kinerja utama Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. M. Ildrem, Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sampai tahun 2023. Nomor indikator kinerja 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Target realisasi, target realisasi, target realisasi, target realisasi, target realisasi. 1. Capaian persentase Bed Occupancy Rate BOR. 2. Capaian Average Length of Stay ALOS. Sumber hasil evaluasi RKPD TW4.